Setelah mendapatkan parameter-parameter yang kita cari untuk mendapatkan model linear regression-nya, nah kita ingin mengukur kualitas dari model kita ya. Nah, kita bisa salah satu caranya itu yaitu dengan menggunakan ini, menghitung coefficient of determination atau sering juga disebut dengan R-square ya. Jadi R-square di sini tuh emang udah satu variabel yang umum ya. Jadi tidak ada kata R besar, yang ada itu adalah R square ya. Nah, di sini saya akan menulis bagaimana cara menghitung R square. Nah, pertama-tama saya ingin menulis ini ya, YI dikurangin Y bar ya. Itu bisa saya ubah menjadi seperti ini ya. YI dikurangin YI topi ditambah YI topi dikurangin Y bar ya. Nah, jadi Y bar itu adalah rata-rata dari YI. YI itu adalah data kita ya, dan YI topi itu adalah itu ya, estimasi kita setelah kita tahu B0 topi dan B1 topi ya. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan ya, jumlahkan semua I-nya, terus kita kuadratkan. YI topi dikurangin Y bar topi ya. Nah, dan ternyata asalkan YI-nya itu memenuhi ini, maka kedua penjumlahan ini tuh sama. Ya, jadi bisa dibuktikan bahwa asalkan B0 dan B1 topinya itu adalah didapatkan dari metode least square yang tadi, maka kedua ruas pada persamaan ini tuh sama ya. Jadi ruas kiri ini itu sama dengan ruas kanan. Ya, bisa dibuktikan. Namun nggak akan saya buktikan sekarang di sini. Nah, ruas kiri itu sering juga disebut dengan SST atau dengan atau kalau kepanjangannya itu adalah total sum of square ya. Nah, yang sebelah sini itu adalah error sum of square SSI, dan yang terakhir sebelah kanan itu adalah SSR, yaitu adalah regression sum of square ya. Dan kemudian R square itu bisa dicari dengan cara 1 dikurangin SSI dibagi dengan SST ya. Jadi atau kalau kita samakan penyebutnya, nah ini menjadi SSR ya. Nah, ketika R square itu nilainya tuh selalu berada di antara biasanya berada di antara 0 dan 1 ya. Nah, semakin dekat ke 1 artinya itu kualitas dari model linear regression kita itu semakin bagus ya. Nah, tapi semakin dekat ke 0 kualitas model kita itu semakin jelek ya. Nah, bisa negatif nggak? Bisa ya. Jadi saya pernah dapat contoh yang negatif. Nah, ketika R square itu negatif, artinya itu model kita itu luar biasa jelek, bahkan lebih jelek kalau kita estimasi dengan konstan ya. Jadi itu adalah meaning dari coefficient of determination. Nah, habis ini ada satu cara lagi bagaimana mengukur kualitas dari model kita. Metode yang lain atau metode alternatif dalam mengukur suatu kualitas model linear regression adalah dengan menggunakan ini, UGF ya. Nah, tabel berikut adalah bagaimana cara menghitung UGF ya. Nah, di sini ada 3 buah source of sum of square yang seperti yang tadi kita sudah bahas, yaitu source yang pertama itu yaitu dari regression, source yang kedua itu adalah error, dan source yang ketiga itu adalah total ya. Nah, seperti yang sudah diharapkan, ini tuh adalah SSR, ini adalah SSE, dan ini adalah SST. Nah, ini kalau dijumlahkan ini sama ya. Nah, tapi kita nggak akan menjumlahkannya. Nah, kemudian di sini saya ingin menghitung degree of freedom-nya. Degree of freedom dari source dari SSR itu 1 ya. Kemudian degree of freedom dari SSE itu adalah N-2, dengan N itu adalah jumlah data. Kemudian degree of freedom dari SST itu adalah N-1. Nah, kenapa degree of freedom-nya itu seperti ini? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita akan menghitung mean square error-nya. Jadi untuk yang source regression, mean square error-nya itu dilambangkan dengan ini, MSR. MSR itu didapat dengan cara membagi ini dibagi dengan ini. SSR dibagi dengan 1. Nah, kemudian ada MSE.
MSE juga sama, SSE dibagi N-2. Itu adalah MSI. Dan kemudian F value-nya bisa dihitung dengan cara F-nya itu adalah MSR dibagi MSE. Nah, ini adalah bagaimana menghitung F. Nah, F ini adalah, kita harus membandingkan dia dengan tabel distribusi F, ya. Nah, kita tahu bahwa tabel distribusi F itu degree of freedom-nya itu adalah N-2, ya. Jadi kita bisa pakai hitung tabel F dengan degree of freedom-nya N-2, kita bisa bandingkan dengan alpha yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi, kalau kita tidak mau pakai F, kita juga bisa menghitung p-value-nya. Kalau p-value-nya di bawah 5%, ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa berarti modelnya ini sudah cukup bagus. Nah, sekarang saya akan mulai dengan SS itu dulu, bagaimana cara menghitung atau bagaimana kenapa degree of freedom-nya itu adalah N-1 atau yang lain-lainnya. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus dari atau formula dari SST itu adalah sigma dari 1 sampai N YI dikurangin Y bar. Nah, di sini saya menganggap bahwa Y1, Y2, sampai YN itu tuh adalah variabel. Berarti total tuh ada N variabel. Nah, di sini kita tahu, kita juga punya hubungan bahwa YI dikurangin Y bar, terus kita jumlahkan, itu tuh hasilnya tuh pasti 0. Nah, hubungan inilah yang menyebabkan yang tadinya degree of freedom-nya itu ada N variabel, sekarang degree of freedom-nya sekarang karena ada satu persamaan, berarti variabel bebasnya jadi nggak ada N, tapi berkurang satu, yaitu N-1. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian saya akan beralih ke SSI. Nah, kita tahu bahwa SSI itu adalah sigma dari YI dikurangin YI topi dikuadratkan ya. Nah, lagi-lagi Y1 sampai YN itu adalah variabel bebasnya. Namun di sini kita punya dua buah hubungan ya. Ada dua buah persamaan sehingga variabel bebasnya berkurang 2. Nah, hubungannya itu didapatkan dari ini. Dari YI topi. YI topi itu adalah beta 0 ditambah beta 1 topi XI. Dan kita tahu bahwa beta 0 topi itu adalah Y bar dikurangin beta 1 topi X bar, dan beta 1 topi itu adalah R dikalikan SY dibagi SX. Nah, di sini ada dua buah persamaan, sehingga yang tadinya ada N variabel, sekarang jadi berkurang 2, yaitu sehingga degree of freedom-nya jadi ada N-2 variabel. Dan yang terakhir, SSR, formula untuk SSR itu adalah sigma dari YI topi dikurangin Y bar kuadrat. Nah, lagi-lagi Y1 sampai YN itu tuh adalah variabel bebasnya. Namun karena saya punya hubungan ini nih, ya, hubungan ini sedikit tricky ya. Ya, tapi bisa dibuktikan kebenarannya. Min X bar per X bar, dan I-nya jalan-jalan dari 2, 3, dan seterusnya ya, sampai N. Ya, di sini kita punya N-1 persamaan, sehingga variabel bebasnya sudah lagi jadi terikat sekarang. Dan karena ada N-1 persamaan, maka degree of freedom dari SSR itu adalah 1. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa degree of freedom yang ada pada tabel sebelum slide ini itu adalah seperti itu. Nah, semoga cukup jelas.